Akhirnya Kurohige melakukan pergerakan lagi. Kali ini giliran Lau yang akan ia lawan. Akan seperti apakah nasib Lau sementara kru Kurohige telah diperkuat dengan buah iblis yang merepotkan? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1063. Cerita minggu ini diawali dari kelompok Luffy yang terlihat bahagia setelah kekenyangan. Di antara keempatnya, hanya Luffy, Bonnie, dan Chopper yang menikmati makanan terlalu banyak. Sementara Jinbe nampaknya seperti biasanya. Setelah itu mereka berpisah dengan Pang Atlas dan bisa kita lihat terdapat sebuah robot anjing pendaur ulang yang sedang memakan sisa-sisa sampah yang berserakan. Well, laboratorium tersebut sepertinya tidak mengizinkan adanya sampah yang tidak memiliki fungsi. Jadi barang apapun yang ada di sana pasti memiliki fungsinya masing-masing. Setelah berpisah dengan Atlas, kelompok mereka mulai mengeksplor laboratorium. Di sana kita bisa melihat banyak sekali para peneliti yang kemungkinan besar mereka adalah bagian dari ciptaan Vegapunk. Luffy lalu mencoba salah satu mesin yang ada di sana dan hasilnya adalah ia seketika diberikan outfit terbaru. Selanjutnya satu persatu dari mereka mencoba memilih outfitnya masing-masing. Nah, dari keempatnya hanya Jinbe seorang yang memilih outfit casual dengan baju pantainya, sementara yang lain memilih pakaian yang terlihat futuristik. Saya yakin pakaian tersebut dilengkapi dengan fungsi-fungsi tertentu yang dapat berguna bagi si penggunanya. Pakaian futuristik ini juga mempunyai ciri atau tanda khusus di mana terdapat sebuah tulisan VP yang kemungkinan kepanjangan dari Vegapunk dan terdapat juga tulisan SSG yang seperti kita ketahui itu adalah senjata terbaru angkatan laut pengganti si Chibukai. Well, di laboratorium memang banyak sekali mesin-mesin yang menarik perhatian, khususnya bagi Luffy sebagai tokoh yang memiliki rasa penasaran tinggi. Jika terus mengeksplor lebih dalam lagi, maka saya kira mereka akan menemukan hal-hal menarik lainnya. Sayangnya perjalanan mereka harus terhenti sejenak karena mereka kedatangan tamu yang cukup merepotkan. Dari kejauhan, Luffy menyadari seseorang akan menghampiri dan mengincar mereka. Orang tersebut tak lain adalah sosok yang menyerupai Kuma. Sosok ini memang sangat mirip dengan Kuma dan saya kira dia juga adalah sebuah robot yang diciptakan sebagai penjaga keamanan di dalam laboratorium. Program-program khusus tentunya telah ditanamkan pada dirinya demi menjaga keamanan di sana. Ya, polisi khusus yang dibekali kekuatan laser seperti halnya pasifista ini akan menjadi lawan bagi Luffy. Namun sayangnya, kehadiran polisi itu justru membuat seorang Bonnie merasa sedih. Ketika Luffy membalas serangannya, saat itu juga Bonnie segera mencegah Luffy dengan menendangnya. Ya, saat ini Bonnie sedang mengalami dilema. Dia memberitahu Luffy bahwa lawan yang sedang dihadapinya adalah ayahnya. Meski sosok itu bukan lagi menjadi sosok ayah yang ia kenal, namun tetap saja ada bagian-bagian tertentu yang menyerupai Kuma sehingga membuat seorang Bonnie tidak bisa melawan balik. Peristiwa ini pastinya akan sangat merepotkan bagi kelompok mereka. Pasalnya dengan keadaan tersebut, Luffy dan yang lain dipaksa untuk bertahan. Ya, saya kira Luffy juga tidak ingin membuat Bonnie merasa sedih yang berkelanjutan. Maka dari itu, mundur dan bertahan adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Sembari menenangkan Bonnie, mungkin setelah ini kelompok mereka akan dipertemukan dengan Vegapunk lainnya, dan itulah momen di mana Bonnie akan mendapatkan jawaban atas apa yang ia cari di pulau tersebut. Meninggalkan Pulau Egghead, cerita berlanjut di sebuah perairan di dunia baru. Peristiwa mengejutkan terjadi manakala kelompok Kurohige dipertemukan dengan kelompok Lau. Kurohige sendiri memang telah berniat untuk menghadang salah satu dari 3 kelompok yang berlayar ke wilayah itu setelah dari Wano. Tujuan Kurohige adalah untuk mencuri salinan Road Poneglyph yang berhasil mereka ambil dari Kaido. Ya, sudah tidak heran lagi bagaimana membaca pergerakan kelompok yang satu ini. Dia hanya memanfaatkan sebuah momentum untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Menghadang kelompok yang berlayar meninggalkan Wano merupakan cara termudah untuk mendapatkan salinan Road Poneglyph tanpa harus melawan Kaido. Tentu dari segi level saat ini, Kurohige lebih diuntungkan. Apalagi anak buahnya sekarang telah dikaruniai kemampuan buah iblis yang sangat kuat dan kemungkinan cocok digunakan oleh masing-masing dari mereka. Dapat kita lihat, saat itu Law mencoba menahan mereka seorang diri. Ia sempat diubah menjadi sosok wanita oleh kemampuan Dokyu yang mengkonsumsi Siku no Mi. Nah, konsep dari buah iblis ini sedikit menarik. Meski mempunyai arti harfiah sakit, namun pada penerapannya, orang yang terkena kemampuannya tidak mendapatkan tanda-tanda seperti seorang sakit. Dokyu sendiri menyebutkan kemampuannya tersebut sebagai wabah merubah menjadi seorang wanita, yang mana jika seseorang menyentuh orang yang terkena pertama kali, maka efeknya akan menular. Well, untungnya Law tahu bagaimana cara untuk menetralisir kemampuan tersebut. Ya, satu-satunya cara yang terlintas adalah dengan menggunakan haki, yang mana dapat menangkal kekuatan buah iblis. Tapi sayangnya, itu berlaku bagi orang yang dikaruniai level haki tinggi. Akan percuma saja jika Dokyu juga mempunyai haki tinggi, maka kombinasi buah iblis dan hakinya akan menjadi sangat mengerikan bagi lawan-lawannya. Entah kedepannya wabah seperti apa lagi yang akan ia ciptakan. Yang jelas sebagai seorang dokter di kelompok Kurohige, Siku no Mi tentu sangat cocok digunakan oleh Dokyu. Nah, berikutnya giliran Van Augur yang mendemonstrasikan kemampuan buah iblisnya. Ia berinisiatif memindahkan Barges ke sebuah pulau menggunakan Wapu no Mi. Jika diperhatikan, konsepnya memang sama seperti Room yang mampu memindahkan sebuah objek ke tempat lain. Sayangnya kita masih belum tahu secara detail bagaimana cara kerja kekuatan itu. Apakah dia harus menyentuh objek yang akan dipindahkannya terlebih dahulu atau bagaimana? Nah, sebagai penembak jitu, Wapu no Mi tentunya akan sangat membantu Van Augur untuk memaksimalkan kemampuan tembakannya. Berikutnya giliran Barges yang unjuk gigi. Saat ini ia sudah dikaruniai kemampuan Riku no Mi, yang mana buah tersebut sangat cocok dengan kepribadiannya sebagai seorang champion. Riku no Mi memungkinkan Barges dapat memanipulasi kekuatannya. Dia bahkan bisa mengangkat sebuah gunung dengan sangat enteng. Memang detailnya belum dijelaskan, tapi sepertinya Barges memang dapat memanipulasi kekuatannya sendiri, atau jika tidak, ia bisa dengan mudah memanipulasi berat volume suatu objek sehingga memungkinkan dirinya mampu mengangkat objek yang sangat berat. Nah, dari beberapa anak buah Kurohige yang telah mendemonstrasikan kekuatan buah iblisnya, hanya satu yang cukup mengejutkan, yaitu Stronger, yang merupakan seekor kuda tunggangan Dokyu. Ya, kuda yang satu ini nyatanya telah mengkonsumsi Mythical Zoan Uma no Mi model Pegasus, yang seperti kita ketahui bahwa Mythical Zoan merupakan buah iblis yang tergolong sangat langka dan tentunya mempunyai kemampuan luar biasa. Tugas dia sepertinya akan menjadi tunggangan Kurohige ketika nantinya melakukan pertarungan di udara. Ini pastinya akan menjadi kombinasi yang sangat menakutkan. Bayangkan saja ketika Kurohige mengeluarkan Gura-Gura no Mi atau Yami-Yami no Mi, maka lawannya akan kehilangan pijakan. Sementara itu Kurohige dengan bebasnya bisa melancarkan serangan dari udara bersama dengan Stronger ataupun anak buah lainnya. Well, kelompok Kurohige memang benar-benar sedang gencar-gencarnya melakukan pergerakan. Setelah mendapatkan Koby, kini giliran Law yang akan menjadi target berikutnya. Lalu sementara itu banyak juga yang menduga bahwa dalang dibalik penculikan Puding adalah kelompok mereka. Ya, peristiwa ini memang sangat berkaitan dengan pergerakan Kurohige, yang mana ia hanya akan mengambil momentum yang tepat demi kepentingannya sendiri. Mungkin saja ia tahu bahwa dengan menculik Robin adalah sesuatu yang akan sangat beresiko bagi dirinya dan kelompoknya. Untuk itulah, dengan memanfaatkan kejatuhan Big Mom, ia bisa menargetkan Puding sebagai orang yang nantinya dimanfaatkan untuk membaca Poneglyph ketika kekuatan mata ketiganya telah bangkit. So, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju bahwa dalang dibalik penculikan Puding adalah Kurohige dengan memerintahkan Kuzan misalnya? Tak seperti anak buah Kurohige, para anak buah Law justru tak bisa berbuat apa-apa. Mereka malah cenderung membebani seorang Law.
Ya, meski begitu, mereka adalah kru loyal yang membuat Lau harus melindungi mereka. Saat kejadian di Wano dulu, Lau juga rela menggantikan dirinya untuk membebaskan Beppo dan yang lain. Ini sedikit membuktikan bahwa Lau tidak memandang mereka melalui kekuatan saja. Namun, kebersamaan dan kesetiaanlah di atas dari segalanya. Sama seperti SHP yang mengedepankan persahabatan dan kekeluargaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Lau keluar dari situasi yang merepotkan macam ini? Well, yang jelas saya kira Lau akan memprioritaskan keselamatan anak buahnya terlebih dahulu. Situasi ini akan sangat membahayakan bagi dirinya. Jika sewaktu-waktu Kurohige melakukan aksi liciknya dengan mengancam anak buah Lau, sehingga Lau malah justru tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi besar kemungkinan Lau akan menghadapi Kurohige dan anak buahnya seorang diri. Nah, permasalahan berikutnya adalah kekuatan Lau mungkin tidak akan cukup untuk melawan mereka secara bersamaan. Ini adalah situasi yang lebih memihak pada kelompok Kurohige. Jadi saya menduga bahwa Kurohige akan berhasil mendapatkan salinan Rod Poneglyph dari Lau. Kecuali nanti kedepannya akan ada kehadiran kelompok lain yang tiba-tiba datang. Seperti misalnya Cross Guild yang sedang melewati perairan tersebut. Atau mungkin kelompok Sword yang sama-sama sedang berurusan dengan Kurohige. Skenario ini nantinya akan mengungkap kejadian sebenarnya atas peristiwa Rocky Port yang melibatkan Koby, Lau, dan juga Kurohige. Ya, tapi jika ingin menarik lagi, saya lebih cenderung setuju apabila Kurohige berhasil merebut Rod Poneglyph dari Lau. Karena nantinya persaingan merebut One Piece akan mengerucut pada para Yonko atau setidaknya antara SHP melawan Kurohige. Well, kita nantikan saja akan seperti apa kelanjutannya. Saya percaya bahwa peristiwa ini hanya sebatas puzzle awal yang dibuka Oda untuk memfokuskan pergerakan Kurohige. Percayalah, duel mereka akan di-skip untuk waktu yang belum ditentukan. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1063. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!